pun dengan masih dalam cara kajian online. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayah, bunda, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian bulanan kita bersama Yayasan Munazarah dengan tema yang sangat luar biasa. Hayyin, layyin, qarib, sahel. Yang insya Allah kajian kali ini kita bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Naam, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. نحن مشتاق يا أستاذ منذ والله ثلاثة أشهر لم نلتقي. ما شاء الله سامحونا والله. كيف ممكن صحتكم؟ بوقت قريب إن شاء الله مقابلة في بلادنا لامبونج إن شاء الله. يسر الله الأمور. يسر آمين الله. يا رب. بارك الله فيكم ya Ustaz. وفيكم بارك صدق. Baik para jamaah sekalian, seperti biasa kami akan ingatkan untuk mendapatkan hikmah kajian kita pada malam hari ini. Kami ingatkan yang pertama, kita jadikan kajian ini sebagai sarana menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beradab dan berakhlak ketika dalam majelis ilmu ini. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli, jika tidak maka kemungkinan akan dinonaktifkan atau di-remove. Kemudian yang ketiga, peserta wajib untuk menonaktifkan atau memute mikrofon saat kajian agar berlangsung dengan khidmah dan tidak ada gangguan-gangguan. Yang keempat, para peserta kajian dilarang saling mengobrol, berbicara, chatting antar peserta, dan makan selama kajian. Khusus peserta akhwat wajib menonaktifkan kamera. Peserta diharapkan mengikat ilmu pada kajian ini dengan mencatat apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz nanti. Kemudian pada sesi tanya jawab dilakukan dengan chat kepada kami selaku MC dengan kesempatan 1 kali pertanyaan, yaitu dengan cara raise hand atau langsung japri melalui chat yang ada di Zoom. Baik, insya Allah itu adalah aturan kita, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan secara seksama oleh kita semua. Insya Allah untuk mempersingkat waktu pada kajian online kita kali ini, mari kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kita akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Barakallahu fiik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkan. Namun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan, maka tiada satupun manusia yang dapat memberikan petunjuk kepada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin
dan muslimat rahimakumullah. Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seorang yang yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Dia itu adalah makhluk yang istimewa. Dia adalah generasi terindah yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia. Muslim itu seperti pohon kurma. Daunnya nggak jatuh. Kokoh. Buahnya bermanfaat. Dia lemparin batu, maka dia akan memberikan buah kurma dengan berbagai warna-warni. Seorang mukmin itu seperti lebah yang cerdik dan baik hati. Kemanapun dia pergi, dia selalu mengambil yang baik dan meninggalkan kebaikan. Dia pulang membawa kebaikan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mukmin seperti itu. Mukmin itu seperti onta yang jinak, yang dapat dikendarain. Kapan dia disuruh merunduk, dia merunduk. Kapan dia disuruh berdiri, maka dia berdiri. Dia mudah untuk diarahkan. Mukmin itu adalah sosok yang hadir untuk menghiasi bumi ini dengan warna-warni yang indah. Dia menghormati yang lebih besar. Mengasihi yang lebih kecil. Dia adalah umat pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kita semua tahu bahwa Nabi kita yang namanya Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Allah tentang beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat alam semesta ini. Namun tidak sedikit dari yang mengaku pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ternyata dia tidak membawa nilai-nilai Islam yang indah. Ada apa dengan dia? Dia tidak seperti pohon kurma. Dia tidak seperti lebah. Dia tidak seperti onta yang jinak. Dia kasar, pendendam, pemarah, suka memaki. Kalau membaca tulisan, komentar-komentar dia, kok kita tidak mencium aroma Islam dari tulisannya, dari omongannya. Ahibati fillah. Inilah yang mungkin mendorong kita malam ini untuk membahas tentang bagaimana sosok Muslim. Supaya ana dan antum tidak menjadi penyebab orang di luar Islam sana nggak suka sama Islam. Gara-gara sikap kita yang tidak menggambarkan sosok Muslim. Tema kita hayyin, layyin, qarib, sahal. Itu mukmin. Kayak gitu tuh. Kita udah kayak gitu tuh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sebagai panutan kita. Semua orang di muka bumi ini, semuanya dapat diterima ucapannya dan boleh ditolak. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kalau kita meniti jalan beliau, kita jalan terus di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan sampai ke surga. Apa kata Allah tentang nabinya?
di surat Ali Imran ayat 159. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Subhanallah. Kalau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu berlaku keras, kasar, maka orang-orang akan menjauh, akan pergi meninggalkan. Tapi karena atas rahmat Allah, Nabi jadi lembut. Lemah lembut inilah yang seharusnya menjadi sikap seorang muslim. Lalu Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Banyak orang yang menyakitin kita. Tapi lebih banyak orang yang menyakiti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau disakiti dari luar, dari dalam. Secara verbal, kalau sekarang kita lihat orang sedikit-sedikit laporan polisi. Ada yang membuli, ada ini itu, laporan polisi. Ada apa sih? Ada masalah dengan hati kita. Iya. Nabi disuruh memaafkan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Bahkan mereka pernah ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Mengancam untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka telah melakukan. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, akhirnya beliau diusir. Beliau keluar dari kota Mekah. Karena ada banyak pedang yang terhunuskan di depan pintu rumah Nabi SAW. Beliau pergi. Bermalam di gua Thawr. 3 hari, 3 malam. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Selama di Madinah, gangguan dari orang-orang musyrikin masih tetap dilakukan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tahun ke-6 Nabi SAW mau berangkat umroh, nggak mau ngapa-ngapain. Mereka datang ingin tawaf di rumah Allah. Ingin sa'i, bas itu yang mereka inginkan. Nggak boleh sama orang-orang kafir. Disuruh balik lagi, tahun depan baru. Buat perjanjian, yang isi perjanjian begitu menyakitkan umat Islam. Tapi diikuti. Akhirnya mereka berkhianat. Tahun ke-8, nih buat teman-teman ya yang merasa disakitin, yang merasa dibully, yang merasa aduh banyak udah Ustaz, udah nggak tahan. Nabi alaihissalam tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke kota Makkah sebagai seorang penakluk.
karena pengkhianatan penduduk Mekah. Beliau masuk ke kota Mekah, naik ontanya dengan merunduk sampai dagunya menyentuh pelana onta itu. Sambil beliau membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, membukakan bagi engkau sebuah kemenangan yang nyata. Dikumpulkan seluruh penduduk Mekah. Ketakutan penduduk Mekah karena dosa-dosa mereka yang terlalu banyak kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Menguasai rumahnya, menguasai tempat tinggalnya, bumi kelahirannya, menghalangi beliau, membunuh sahabat-sahabatnya. Pernah memboikot 3 tahun Nabi diboikot sama mereka. Dikumpulin tuh. Apa yang Nabi lakukan kepada mereka? Nabi maafkan semua orang itu. Idhabu fa antum tulaqa. La tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu ma madha. Nggak ada celaan buat kalian. Udah, selesai udah. Yang lalu biarlah berlalu. Bisa kita kayak gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Atau kita menyimpan dendam. Tiada pintu maaf bagi orang-orang yang menyakiti kita. Padahal mereka udah minta maaf. Maafkan mereka, kata Allah. Bukan hanya sampai maaf ya. Engkau mohonkan kepada Allah ampunan buat mereka. Wastaghfir lahum. Engkau doa, ya Allah ampuni mereka. Dan Nabi melakukan itu. Bukan cuma sampai di situ. Wasyawirhum fil amr. Engkau bermusyawarah dengan orang-orang itu. Mereka udah muslim, udah masuk Islam. Musyawarah sama mereka. Ahibbatifillah. Kelembutan inilah yang menjadi daya tarik orang-orang untuk masuk Islam. Yang saat ini, bukan saat ini ya, dari sebelumnya orang-orang itu ingin menempelkan kepada Islam ini kekerasan. Umat Islam itu teroris, arogan. Tahu dari mana engkau? Dari media. Dari yang dibaca sama mereka. Iya, kalau salah baca buku, kalau salah nonton video, kalau salah mendengar uraian, ya kayak gitu jadinya. Nabi itu Raufur Rahim. Nabi itu pernah ditawarin. Setelah beliau diusir sama penduduk Mekah. Lalu beliau berangkat ke Taif. Dari Taif beliau berdakwah. Ada yang mengatakan Islam ditebarkan dengan pedang, dengan darah. Di mana? Nabi yang dilemparin sampai berdarah-darah. Beliau hanya ingin menyampaikan, mengajak orang-orang. Dilemparin batu hampir berdarah-berdarah. Yang lemparin anak-anak. Dikatakan orang gila. Setelah turun sampai ke Qarn Manazil, turun dari Taif. Taif itu daerah yang tinggi, dataran tinggi. Datang tuh malaikat penjaga gunung. Berkata kepada Nabi SAW, "Dzalika fi ma syi'ta." Muhammad, terserah kau. Terserah kau. In syi'ta, kalau kau mau, an utbiqa alaihimul akhsyabain. Aku timpakan kepada mereka 2 gunung. Penduduk Mekah atau penduduk Taif. Biar mereka binasa semuanya. Kesempatan nih. Nggak perlu capek-capek. Ini yang bicara Islam teroris, arogan, keras, fundamentalisme. Kata Nabi SAW, bal arju. Enggak, jangan dihancurin mereka. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan.
Subhanallah. Dan beliau mengatakan alaihi salatu wassalam bicara tentang kelembutan yang menjadi ciri seorang muslim itu, maka rifqu fi syai'in illa zana wala nuzi'a min syai'in illa syana. Ini setiap muslim dengerin nih hadis ini. Yang diriwayatkan Imam Muslim. Tidaklah kelembutan itu berada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Akan menjadikan sesuatu itu indah gara-gara kelembutan. Tapi kalau sifat lemah lembut itu hilang, maka yang ada nggak ada kebaikan lagi. Akan mencoreng citranya. Dan itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ingin mencoreng nama Islam ini dengan memberikan simbol-simbol kekerasan, seakan-akan umat Islam seperti itu. Menempelkan simbol-simbol itu pada umat Islam. Ya, mereka nggak tahu tentang Islam. Ahibati fillah. Ingat, dunia ini akan berakhir. Dia tahu, kita semua beramal nih. Kita bekerja keras agar kita di akhirat dapat masuk surga. Batam, tempat penyeberangan. Teman-teman di Lampung kalau mau ke Jakarta, mereka harus nyebrang. Apa tempat penyeberangannya? Hah? Bakahuni. Nah, bas. Hanya itu. Setelah itu, kita akan pergi selama-lamanya meninggalkan tempat penyeberangan. Tahukah kita bahwa yang paling berat di timbangan nanti pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Perilaku yang baik. Maka yang sholat, ya itu rukun Islam. Yang puasa, itu rukun Islam. Tapi jangan lupa untuk memperbaiki akhlakmu, karaktermu. Anak udah ngaji, anak udah belajar. Berapa tahun kau belajar? Sama Ustadz siapa kau ngaji? Udah lama. Ustadz fulan, Masya Allah. Tapi kok kasar ngomongnya? Kok masih suka memaki? Apa nggak belajar? Sabda Nabi SAW. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling lama ngajinya. Bukan yang paling banyak hafalan hadisnya. Tapi yang paling baik perilakunya. Karena keimanan ini akan memancarkan keindahan. Orang tuh kelihatan nih, orang mukmin nih. Masya Allah perilakunya, baik banget dia. Lembut orangnya. Kalau ngomong Masya Allah. Kalau dikasih tahu, aduh dengerin banget. Tapi kita kok enggak. Kata Nabi SAW, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Orang mukmin tuh nggak suka memaki, nggak suka nyalah-nyalahin, nggak suka mencela, nggak kotor kalau ngomong. Enggak. Makanya kadang-kadang kita kalau ngeliat komentar-komentar orang nih muslim kagak nih. Kemudian ahibati fillah. Kita semua tidak akan masuk surga kecuali kita melewati neraka. Ada jembatan sirat yang diletakkan di atas neraka jahanam yang dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Melewatinya bukan dengan keterampilan, tapi dengan keyakinan dan amal soleh. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Maryam ayat 71-72. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya
dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Semuanya. Tanpa terkecuali. Dan kondisi orang yang melewatin sirat itu, kata Nabi SAW, ada 3. Yang pertama, fanajin musallam. Ada orang yang selamat, berhasil melewatinya, selamat, tidak tersentuh api neraka. Api neraka yang panasnya 70 kali api dunia. Yang berkobar-kobar. Yang di kanan kirinya itu ada pengait-pengait. Ada orang-orang yang selamat, tidak tersentuh api neraka. Yang kedua, wa makhdushun mukallam. Ada yang selamat tapi terluka-luka, kena luka bakar dia. Kena luka bakar atau luka, kena pengait-pengait, tapi dia masih bisa selamat. Yang ketiga, wa mukardasun finnar. Dia terjatuh, dibakar di dalam neraka. Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang dia haram masuk neraka dan neraka haram menyentuh dia. Ini orang nggak bakal masuk neraka dan neraka juga tidak akan nyentuh orang ini. Karena ada orang tadi yang disebutkan Nabi SAW, ada orang nggak masuk neraka tapi terbakar sama neraka. Dia melewatin sirat, terluka, terbakar, baru selamat. Tapi ini orang haram masuk neraka dan neraka haram untuk menyentuh dia. Siapa orang itu? Apakah kita masuk atau tidak? Maka beliau mengatakan kullu haynin layinin qaribin sahal. Dia adalah orang yang berhati tenang. Baik hatinya. Nggak gegabah orangnya. Lain. Lemah lembut. Ngomongnya lemah lembut. Nggak kasar. Nggak teriak-teriak. Nggak suka memaki. Qaribin. Sahal. Dekat orangnya. Orangnya dekat. Enak bergaul orang itu. Nggak kaku. Enak bergaul. Sahal, mudah orangnya, Masya Allah, mudah. Ahibati fillah. Kita orangnya kayak gitu nggak? Kita ini kadangkala merasa udah baik. Ana baik kok. Ana nggak gegabah. Ana lembut. Ana dekat sama orang. Ana mudahan, orangnya gampangan. Benar. Jangan-jangan engkau ujub sama dirimu sendiri. Jadi kalau bicara hayyin lain, itu menunjukkan dia tuh nggak pemarah orang. Nggak mudah marah. Nggak temperamen. Ngomongnya mengenakkan di hati. Ada orang yang kalau ngomong, aduh nyakitin hati banget nih orang. Bikin status, sakit hati orang kalau dia bikin status. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 53. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Subhanallah jemaah. Nih, kita disuruh kalau ngomong itu milih kata-kata yang baik. Pernah Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu taala anha lewat Yahudi, rombongan Yahudi. Mereka mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad. Moga mampus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan assalam, tapi assam. Aisyah dengar itu marah. Karena nih ngomongnya nggak enak nih Yahudi. Doakan kematian buat kekasihnya. Maka Aisyah mengatakan, Wa'alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabah. Semoga kalian mampus semuanya, kata Aisyah. Semoga kalian dilaknat sama Allah. Dimurkai sama Allah. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah, yang lembut. Kata Aisyah, engkau nggak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, engkau apa nggak dengar aku jawab apa? Artinya Nabi mengatakan, aku dengar ucapan mereka. Terus jawaban Nabi apa? Nabi hanya mengatakan, wa'alaikum. Dan semoga kalian juga. Maka di sini Nabi menjelaskan bagaimana kelemah lembutan dalam berbicara, dalam berucap itu penting. Ada orang-orang yang memprovokasi kita. Yang berusaha untuk membuat kita jadi marah. Sehingga orang kalau marah ngomongnya nggak enak. Lupa daratan. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seorang marah, diam. Diam. Karena kalau enggak, engkau akhirnya enggak jadi hayyin layyin, qarib sahal, engkau berubah. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Kata Nabi SAW, "La taghdab." Kau jangan marah. Jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah, tambahin lagi wasiat buat aku. La taghdab. Jangan marah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Fahada yadullu ala anna al-ghadab jima'u syarr." Ini menunjukkan bahwa marah itu adalah pokok dari segala keburukan. Ketika engkau bisa menjaga diri dari marah, engkau bisa tidak gegabah, menahan emosi, maka engkau akan jadi orang baik. Ahibati fillah. Di surat Ali Imran ayat 133, 134, Allah Jalla Jalla menyebutkan penghuni surga. Kayak apa sih sifat mereka? Tidak jauh dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuh, kita lihat bagaimana orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan masuk surga, mereka adalah orang yang baik hati, yang suka membantu orang lain, suka bersedekah. Baik dalam kondisi susah atau kondisi lapang. Terus wal kadhiminal ghaidh. Dia tuh orang yang suka menahan emosi. Wal afina 'anil nas. Nih kalau kita lihat orang itu mudah memaafkan orang lain. Lembut hatinya, nggak keras, mudah memaafkan orang lain. Disakiti, dia bantu orang disakiti, dia maafkan. Dia tahan emosinya, dia maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia pasti berbuat baik lagi sama orang lain. Itu yang namanya hayyin, layyin, qarib, sahl. Bicara kedekatan kepada manusia, dia dekat sama orang tuanya. Dia dekat sama anak-anaknya. Dia dekat sama istrinya. Dia dekat sama karyawannya. Kita lihat ada bos yang nggak dekat. Ada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat. Dia ada di kampung itu, tapi masyarakat tidak merasakan keberadaannya. Dia ada di rumah, tapi keluarga tidak merasakan keberadaannya. Seakan-akan dia orang hadir yang tidak ada. Hadirun ghaib katanya. Pernah dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Wahai Rasulullah, aku punya kerabat-kerabat yang aku berusaha dekat sama mereka. Aku berusaha menyambung tali silaturahim, berbuat baik sama mereka. Aku menyambung, mereka memutuskan. Aku berbuat baik, mereka berbuat buruk. Aku tabah sabar, mereka berbuat jahil sama aku. Nabi SAW. Apakah Nabi mengarahkan orang, ya udah kalau itu nggak usah diurusin mereka? Enggak. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal. Kalau engkau benar seperti yang kau ucapkan, kau seakan-akan menyirami mereka dengan abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta 'ala dzalik. Akan ada malaikat yang senantiasa menolongmu, membantumu selama engkau melakukan itu. Coba kita lihat Nabi alaihissalatu wasallam, bagaimana kedekatan beliau sama kerabatnya, sama istri-istrinya, sama anak-anaknya, sama tetangganya, sama umatnya. Sampai Nabi SAW itu dari lembutnya, dari dekatnya sama umatnya. Kadangkala ada anak-anak yang pegang tangan Nabi SAW. Ada bocah yang dipegang tangan Nabi, dibawa sama dia. Kadangkala ada badui yang narik selendangnya Nabi sampai merah. Dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'taq, la min malik. Berikan kepada aku harta yang dari harta Allah, bukan dari hartamu. Subhanallah. Nabi tersenyum lalu mengatakan, kasih dia. Alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, kalau bicara mukmin itu sahal, gampangan orangnya. Gampangan apa? Gampang membantu orang lain. Gampang ngutangin orang. Gampang memaafkan orang. Gampang orangnya, mudah gitu, nggak sulit. Kalau dia jadi pemimpin yang memudahkan, bukan yang mempersulit. Kalau dia berdagang memudahkan, bukan orang yang kaku, enggak.
Nih kalau ada yang jadi pemimpin dari muslim, terus nggak sahel sama orang, apa kata Nabi SAW? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang jadi pejabat, yang ngurusin urusan umatku, lalu dia mempersulit mereka, persulit hidupnya dia. Tapi kalau ada yang memberikan kemudahan, lembut sama umatku, engkau lembutlah sama dia. Mudahkan urusan dia. Maka engkau jadilah mukmin yang muda gitu loh. Ketika punya pembantu, pembantunya mungkin butuh fulus, ya, pembantunya susah, pembantunya sakit, pembantunya melakukan kesalahan, engkau jadilah orang yang muda sama dia. Karena ada majikan, bos, yang pembantunya itu ganti-ganti terus. Ya. Kita nanti ke sana kok baru lagi pembantu. Pembantunya nggak benar. Oke. Mungkin benar pembantunya nggak benar. Bulan depan lagi datang, ganti lagi. Pembantunya nggak benar. Oke, 2 kali mungkin. 3 kali pembantunya nggak benar. Bisa jadi bosnya yang nggak hayyin, layyin, qaribin, sahal. Bisa jadi bosnya. Merasa dia punya uang, dia berlaku semena-mena, bertindak kasar. Nggak kayak gitu. Bicara mukmin itu mudah. Nabi SAW ini dalam perdagangan ya, dalam bisnis. Beliau SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang kalau dia jual mudah orangnya. Nggak ruwet jual beli sama dia. Dia jual barang, dia kasih tahu gini barangnya, orangnya udah tahu harganya sekian, kemudian dia nawar, ya udah bismillah jadi tuh. Tapi ada orang yang alot banget. Aduh kalau sama fulan, dia kalau jual nggak mau nurunin, nggak mau ini, nggak mau kasih diskon, wala apa, sulit pokoknya sama fulan. Ada seperti itu. Jangan. Engkau nggak diberkahin nanti. Ini Allah merahmati orang kalau yang jual beli mudah. Wa idza ishtara, kalau beli dia juga mudah. Ada orang kalau beli, dia menjelek-jelekkan barang yang dijual. Barangnya udah kayak gini, barangnya udah kayak gini. Kemudian udah selesai, berapa harga sekian ya? Setelah timbang, ini tambahin lagi ya, diskon ya. Kita kalau melihat orang kayak gitu, aduh. Kalau ana jadi, ada penjual jamaah yang dari kakunya. Ini ada penjual yang kalau orang nawar, nggak ada, sana pergi. Allah merahmati orang yang mudah kalau jualan, kalau beli juga mudah. Wa idza iqtada, kalau nagih utang juga mudah. Kita lihat di negeri kita, ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara debt collector. Udah pinjol ilegal, nagihnya, na'udzubillah min dzalik. Nggak punya adab, dia nggak mau bayar Ustaz. Dilihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu kesulitan nggak bisa bayar, bukan nggak mau bayar, tapi memang nggak mampu bayar. Beda nggak mau sama nggak mampu. Terus gimana kalau nggak mampu bayar? Gimana? Engkau mau apain dia? Engkau mau jelek-jelekan dia? Dikirim SMS kemana-mana untuk menjelek-jelekan fulan. Ini benar-benar jauh dari karakteristik seorang muslim. Sehingga dia punya gaji, dia punya uang, nggak berkah dengan cara seperti itu. Dan juga seorang muslim yang punya utang, hendaklah bayarnya juga mudah. Nggak perlu ditagih, kok udah bayar. Ada orang-orang yang, na'udzubillah,
Maka masalah utang ini jangan dianggap remeh. Engkau mau jihad di jalan Allah, engkau mau haji 10 kali, engkau mau sholat malam dari jam 12 sampai subuh tiap hari, sholat duha dari pagi sampai waktu zuhur tiap hari, tapi engkau mati punya utang, nggak diampuni tuh utangnya. Nggak main-main. Maka seharusnya muslim itu tadi, dia ketika nagih utang dengan cara yang baik, ketika ditagih dia bayarnya juga dengan cara yang baik. Nggak sulit. Ada orang-orang, oh pekan depan. Datang lagi, kapan bayar mas? Oh pekan depan, datang lagi. Akhirnya kadang-kala kayak gitu tuh sampai mati nggak bisa bayar utang. Ahibati fillah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menceritakan ini dari Nabi SAW ya. Atallah bi abdin min ibadihi atahu Allahu malan. Allah nanti kelak akan mendatangkan seorang hamba yang Allah kasih harta berlebih sama dia. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, "Mada amilta fid dunya?" Apa yang kau kerjakan di dunia? Qala wala yaktumun Allah haditha. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu siapa yang dikerjakan orang ini. Tapi Allah ingin di persidangan itu, ya orang ini mengungkapkan, kau punya alasan. Artinya kalau Allah langsung masukkan mereka ke neraka bagi pelaku dosa, Allah udah tahu gitu. Tapi Allah ingin setiap orang itu merasakan keadilan. Qala ya Rabbi ataitani mana? Wahai Rabbku, engkau berikan kepada aku hartamu. Fakuntu ubayi'un nas. Aku berdagang dengan harta yang kau berikan. Ada orang yang beli dengan bayar tunda. Fakana min khuluqil jawaz. Dari perilakuku itu, aku mudah memaafkan ya Allah. Jadi orang nggak bisa bayar, fakuntu atayassar 'alal musir, kalau orang itu punya harta, ya aku minta dengan cara yang baik, aku nagih dengan cara yang baik. Wa unduril mu'sir. Kalau ada orang yang sulit, nggak bisa bayar, ya aku kasih tenggang waktu lagi buat dia. Dan riwayat lain, ya kalau aku mengatakan, udah maafkan lah kalau orang nggak kuat bayar, nggak mampu, ya sudah nggak usah ditagih. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, ana haqqu bidza minka. Aku lebih pantas dengan hal itu daripada engkau. Tajawazu an abdi. Kata Allah, maafkan hambaku ini. Karena dia muda orangnya jemaah. Jadi ahibbi fillah. Yang paling berat di timbangan kelak pada hari kiamat itu adalah husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Rawahu Tirmidzi. Beliau juga pernah mengatakan, ala ukhbirukum. Kalian mau nggak aku kasih tahu? Bi ahabbikum ilayya. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang paling aku cintai di antara kalian? Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, yang duduknya paling dekat sama aku pada hari kiamat. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasul, kita mau siapa tuh orangnya? Qala ahsanuhum khuluqan. Siapa? Orang yang paling baik akhlak. Rawahu Ibnu Hibban. Bagaimana cara mendapatkan agar kita jadi hayyin, layyin, qarib, sahl. Akhlak kita jadi baik. Karena kalau kita lihat, ya akhlak yang mulia itu kita berbuat baik sama orang lain, kita bersabar disakiti sama orang lain. Itu sih intinya. Bagaimana kita bersikap baik sama orang lain, dan kita tabah, sabar kalau disakiti sama orang lain. Itu tuh nggak ganggu orang lain. Baik, bagaimana cara mendapatkan akhlak tersebut? Agar kita memiliki 4 kriteria yang kita tidak akan disentuh sama api neraka. Yang pertama, engkau perlu berdoa. Minta sama Allah.
Katakan Allahumma ja'alni hayyinan layyinan qariban sahlan. Nabi mengajarkan doa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling baik. Nggak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Nggak ada yang dapat menjauhkan kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Yang kedua, perbaiki keimanan kita. Perbaiki tauhid kita. Karena orang yang paling baik, paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Kalau perilakumu nggak baik, berarti ada masalah dengan keimananmu. Maka perbaiki keimanan. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia terkenal galak, keras. Ketika dia masuk Islam, subhanallah, bagaimana lembutnya Umar. Ada kelembutan di hati Umar. Sampai pernah, karena sudah image garang Umar itu, Abdurrahman bin Auf ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abdurrahman bin Auf itu sempat memberikan masukan kepada Umar bin Khattab. Kalau gadis-gadis pingitan ini sampai takut sama Umar. Kata Umar, kalau mereka tahu rahmat yang ada di hatiku, mereka akan tarik selendang dari punggungnya Umar. Cuma gara-gara ya udah dikenal dengan kasarnya Umar, padahal dia lembut. Setelah tadi beriman, jadi kekasarannya, kekerasannya berubah. Sampai ketika Abu Bakar menentukan Umar sebagai penggantinya, ada orang-orang yang sempat, gimana kok jadikan Umar? Umar keras loh. Kata Abu Bakar, kalau aku berjumpa sama Allah, aku akan sampaikan. Aku menjadikan penggantiku orang yang terbaik. Abu Bakar tahu semua. Jadi kita perlu memperbaiki keimanan. Karena keimanan itu yang merubah tuh para sahabat. Menjadi orang-orang yang lembut, ya, ruhama bainahum, saling mengasihi, saling mencintai. Iman yang awalnya saling bermusuhan, saling dendam. Karena ada iman, jadi mereka benar perilakunya. Ibadah. Ibadah itu seharusnya juga memperbaiki karakter kita. Bagaimana orang yang puasa, dia jadi nggak pemarah. Kata Nabi SAW, wa insabahu ahadun au syatamahu. Kalau ada yang memaki dia, mengajak berantem dia mengatakan, ini soal, aku puasa. Dapat nahan diri. Karena ibadah tadi. Kemudian ya perlu latihan, perlu perjuangan. Ada orang-orang yang kaku, ya, ada orang-orang yang nggak lembut, maka dia berusaha untuk menjadi lemah lembut dengan menahan emosi. Kalau ada yang menyakitin, dia langsung memaafkan. Sehingga pembiasaan itu akan menciptakan karakter baru buat dia. Kemudian kita perlu ya hidup di lingkungan yang baik. Kalau kita kumpulannya orang-orang yang sabar semua, kita mau marah-marah jadi nggak enak. Fulan nggak marah, masa Anda marah? Tapi kalau lingkungannya teriak-teriak, ya, seperti yang hidup di tengah-tengah pasar umpamanya, yang kerjanya teriak-teriak, akhirnya dia kalau ngomong pun teriak-teriak. Terus kita perlu minta masukan. Datang ke ustadz, minta nasihat. Ustadz yang tahu dengan masalah penyakit hati ini, yang tahu sama karakter kita, seperti sahabat yang datang kepada Nabi SAW dapat nasihat, jangan marah. Sehingga Ustadz kasih nasihat, anak-anak ini gimana sih Ustadz? Anak kayak gini orangnya, tolong dikasih nasihat. Yang kedua, kita perlu masukan dari kawan kita. Makanya kadang-kala kalau engkau seorang atasan, perlu ada kotak saran, masukan. Gimana sih bosnya ini? Kalau engkau punya kawan, ya dari kawanmu.
Tapi banyak kawan kadangkala ya dia malu atau nggak enak. Padahal kita perlu masukan dari mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati hamba yang menghadiahkan kepada aku aib-aib. Ini sebagai bentuk kecintaan sebenarnya. Kita menegur saudara kita, ngasih tahu. Engkau duduk ngomong kawanmu, tolong kok gimana aku ini sih? Menurutmu aku ini gimana? Aku kepingin jadi lebih baik. Maka masukan itu mudah-mudahan bermanfaat. Yang ketiga, kalau kau nggak punya kawan yang dapat memberikan nasihat, ya kau ambil manfaat dari kritikan-kritikan orang-orang yang membencimu. Karena biasanya dia akan melihat banyak kekurangan di dirimu. Yang dengan itu kau dapat memperbaiki. Yang keempat, perlu bergaul sama manusia. Tadi, hayyin, layyin, qarib. Engkau bergaul sama orang. Engkau lihat apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai. Sehingga kita bisa tahu, oh sifat kayak gitu ternyata nggak bagus, mereka nggak suka gitu. Karena pernah ditegur, Ustadz kalau ngomong Ustadz jangan pakai lu gue. Lu gue itu kalau orang Jakarta pantas, Ustadz nggak pantas. Oh jazakallah khair. Ada lagi yang sih Ustadz kalau ngomong jangan pakai ente. Karena kita dulu biasa pakai ana ente, jangan. Karena ucapan itu nggak pas buat Ustadz. Pakai apa? Ya antum, apa gitu loh. Jadi ada hal-hal ketika kita bergaul, kita jadi tahu, oh kayak gini ternyata. Oh mereka nggak suka kayak gini. Dengan seperti itu kita dapat memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi mukmin yang hayyin, layyin, qarib, sahal. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Masya Allah. Jazakumullah khairan kathiran, Ustaz. Masya Allah, materi kita sangat luar biasa. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Tentunya menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon untuk tidak lift terlebih dahulu, karena kita masih ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini kita akan bagi dua, 5 pertanyaan melalui chatting, kemudian 3 pertanyaan insya Allah melalui raise hand. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelum kami membacakan pertanyaan, kami informasikan kami dari Yayasan Munazarah, alhamdulillah pada tahun ini sudah menerima peserta didik baru pada tahun 2022-2023. Untuk para ayah dan bunda, para jamaah yang bertinggal di sekitaran Bandar Lampung ataupun Provinsi Lampung, bisa menghubungi kami Yayasan Munazarah. Barakallahu fikum. Baik para jamaah sekalian, kami akan langsung bacakan Ustadz soal dari chatting yang sudah masuk. Kami akan pilih-pilih untuk pertanyaan. Mungkin sebagian pertanyaan sudah ada jawabannya tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, maka kami akan pilih-pilih soal yang belum dijawab atau belum disampaikan tadi. Insya Allah mudah-mudahan menambah keilmuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana dari Bekasi. Bapak saya terkena penyakit demensia atau pikun yang menyebabkan bapak saya selalu marah-marah, terkadang memukul, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial, dan memiliki disorientasi perilaku seperti lupa kegiatan rutinitas, contohnya bersih-bersih diri. Untuk diingatkan sholat, seringkali marah, padahal dulu bapak saya seorang penceramah, rajin ibadah, baik yang wajib dan yang sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana saya dan keluarga harus menyikapi bapak saya dengan penyakit seperti ini, Ustadz? Apakah saya wajib terus mengingatkan untuk sholat? Karena kalaupun saya ingatkan sholat, beliau hanya sholat 1 rakaat. Jazakallah khairan katsiran, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Buat keluarga yang memiliki orang tua yang sakit, yang sudah sepuh, yang mungkin penyakitnya itu merepotkan keluarga. Maka pandanglah ini sebagai
jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena orang tua itu awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah itu adalah orang tua. Kalaupun orang tua mungkin sudah pikun, sudah tidak kenal lagi sama anak-anaknya, apalagi suka marah-marah. Tapi ingat, Allah tahu dia orang tua kalian. Maka Allah mewasiatkan kepada para anak untuk berbakti kepada orang tua. Allah wasiatkan langsung. Allah perintahkan. Karena apa? Karena ada anak-anak yang lupa sama orang tuanya. Maka Allah perintahkan. Maka kondisi anak harus bersabar. Dan jadikan sekali lagi ini sebagai jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik kepada orang tua. Berkaitan dengan ibadah, kalau memang sudah pikun, udah lupa, maka malaikat udah nggak nyatat lagi amalan dia. Dia mau marah-marah, dia mau nggak sholat, dia nggak puasa ketika Ramadan. Nabi SAW mengatakan, Rufi al-qalam an thalath. Pena malaikat itu diangkat dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Wa anis saghir hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia jadi besar, dia jadi baligh. Wa anil majnun hatta yaqil aw yafiq. Dan dari orang gila sampai akalnya balik. Akalnya balik. Dia sadar, oh baru dia wajib. Jadi ketika orang tua tadi nggak sadar, ya sholat buat dia itu ya sekedar kadang-kala rutinitas. Kalau dikatakan dia tadi, dia dulu ahli ibadah. Jadi insya Allah kalau dia dulu ahli ibadah, dia dulu orang yang soleh, pahala itu akan tetap didapatkan orang tua. Tapi karena sekarang akalnya sudah nggak ada, ya udah. Anak kalau dikatakan mengingatkan orang tuanya sholat, ya nggak ada masalah. Tapi tidak mengingatkan karena memang sudah akalnya udah nggak ada, maka insya Allah tidak ada masalah. Tadi diingatkan sholat cuma 1 rakaat dia. Karena memang sudah hilang ingatannya. Namun ketika ingatannya kembali anak-anak harus mengingatkan orang tuanya. Barakallahu fiik. Mungkin itu jawabannya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bagaimana sikap istri menghadapi suami yang akhir-akhir ini aneh karena cemburu berlebihan? Ana tahu kalau suami itu harus memiliki sikap cemburu karena takut menjadi suami yang dayuh. Tapi Ana merasa ini sudah sangat berlebihan. Ana tidak dibolehkan keluar rumah untuk membeli kebutuhan kecuali dengan suami. Padahal suami kerja Ustadz walaupun dekat dengan rumah. Sampai Ana dikunci dari luar rumah. Apakah ini dibenarkan sikap yang seperti ini Ustadz? Syukran Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kadangkala sikap yang disebutkan tadi itu adalah tanda cinta suami kepada istri. Atau suami dapat informasi yang tidak benar tentang istrinya. Sehingga muncul sikap seperti itu. Apa yang harus dilakukan istri? Maka istri harus menumbuhkan kembali kepercayaan suami kepada istri. Dia harus menumbuhkan. Sehingga sang suami tahu, oh ternyata istriku nggak seperti yang diomongkan orang kalau memang ada omongan. Sehingga dia ketika sudah percaya sama istrinya, insya Allah kembali lagi. Tidak seperti yang sekarang sampai rumah dikunci. Kalau bicara rumah dikunci oleh suami, tapi kalau semua kebutuhan ada di rumah, ini dan itu, maka insya Allah nggak ada masalah. Ya. Nanti bersabar maksudnya menghadapi kondisi yang seperti ini. Kemudian perlu diingatkan, kalau keluar rumah, nanti izin sama suami. Sehingga kalau suami tidak mengizinkan, nanti jangan keluar. Disinilah cara untuk menumbuhkan kepercayaan. Enggak, istriku ini nurut sama aku.
Jadi boleh jadi dikunci itu karena kadang-kala anak punya istri ini keluar, Ustaz. Keluar belanja ini itu. Padahal anak sudah cukupin dia. Jadi ketika sudah dicukupin, berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di diri suami. Sekali lagi, boleh jadi itu terjadi karena ada masalah sama suami. Sehingga anti perlu memperbaiki diri anti. Atau, jadi kadang-kala kecemburuan suami itu karena ada masalah dengan dia. Dia melakukan sesuatu sehingga dia takut istrinya seperti itu. Mungkin dia juga bertobat, coba anti hidupkan di rumah. Sholat malam bersama suami, ya. Kemudian ngaji bareng sama suami. Zikir pagi dan petang, ya, duduk bareng sama suami. Sehingga kepercayaan itu kembali hadir dan semoga suami anti menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Barakallahu fikna. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar hati mudah memaafkan? Bagaimana agar tidak menjadi jiwa yang pendendam? Apakah ada zikir dan doa khusus untuk itu, Ustaz? Syukran. Nah, subhanallah ya Maya. Kalau bicara bagaimana agar kita menjadi orang yang pemaaf, tidak menjadi pendendam, maka kita harus perhatikan hati kita. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita ada satu organ. Kalau dia baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau dia buruk, semuanya jadi rusak akhir. Itu apa? Hati. Memaafkan ini adalah amalan hati. Dendam, iri itu penyakit hati. Bagaimana cara kita menjadi orang yang pemaaf? Yang pertama adalah dengan mencari tahu. Dapat apa sih orang yang pemaaf itu? Karena terkadang orang-orang itu mau bekerja di tempat yang sulit kalau dia tahu gajinya besar. Engkau mau kerja merantau nih jauh, kok baru sebulan sekali bisa pulang. Gajinya berapa? 20 juta, berangkat. Terus berangkat sudah bismillah, capek ini insya Allah 20 juta dapat sebulan. Maka engkau coba pelajari, dapat apa orang yang memaafkan? Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba dengan dia memaafkan melainkan Allah Azza wa Jalla akan menambah kehormatan dia. Karena ada bisikan iblis, kalau engkau memaafkan, engkau jadi rendah orangnya, udah nggak usah dimaafin. Oh, Allah akan mengangkat derajatmu. Makanya Allah juga mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki, maka pahalanya Allah yang nanggung. Udah, Allah akan kasih paling besar buat engkau. Baik, yang kedua, engkau lihat, kalau engkau tidak memaafkan, artinya orang itu boleh nggak memaafkan. Dia nggak, aku akan tuntut dia hari kiamat ini itu umpamanya. Tapi engkau dapat apa? Dapat apa? Dapat sakit hati. Hidup dengan sakit hati itu membuat engkau menderita. Gimana coba? Kemana-mana dibawa itu penyakit. Kalau melihat orang tersebut, dadanya sempit. Orang itu ketawa-ketawa, kita yang sedih, kita nangis. Ketika engkau memaafkan, jadi gini nih. Ketika ada orang berbuat salah sama kita, sikap kita itu 1 dari 3. Yang pertama, kita membalas. Kita membalas. Baik. Kalau kita membalas, bisa jadi balasan kita lebih. Nggak adil. Akhirnya kita mendolimi orang tersebut. Yang kedua, bisa jadi kita membalas tidak dengan mendolimin. Ya udah, merasa puas? Belum tentu. Yang ketiga, kita memaafkan. Ketika memaafkan, engkau seakan-akan keluar dari pintu yang luas sekali. Dan Allah akan memaafkan dosa-dosamu gitu. Jadi buat teman-teman yang punya sifat tersebut, maka
berusahalah untuk memaafkan dengan harapan apa? Allah memaafkan dia. Kita banyak sih berbuat salah. Jangan sok suci, nggak pernah nyakitin orang lain. Kita manusia yang boleh saja kita berbuat salah tanpa sadar. Maka berusaha, dan tadi lihat orang kalau kena duri di kakinya, dia jalan sampai jinjit-jinjit. Kalau tersentuh yang kena duri itu dengan batu atau dengan lantai, sakit. Gimana kalau duri itu adanya di hati? Dan kita biarin, ya kita hidup menderita. Ada orang yang durinya dibawa mati. Menderita hidup. Padahal kebahagiaan itu tempatnya di hati. Maka berusaha untuk mengisi hati dengan hayyin, layyin, qarib, sahal. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah. Pertanyaan keempat, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Afan izin bertanya. Semenjak Ana tahu kalau wanita itu lebih baik sholat di rumah, jadi Ana jarang untuk sholat ke musola, padahal dekat banget dengan rumah. Dan Ana jarang banget berbaur sama tetangga, dan di kampung Ana ini juga belum mengenal sunnah kebanyakan yang benar. Ustadz, apa saja yang harus Ana lakukan sebagai anak remaja agar menjadi contoh yang baik di kampung Ana? Dan apakah Ana berdosa, Ustadz, jika Ana tidak berbaur dengan sesama tetangga? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Seorang muslim itu, ya tadi kalau kita bicara dia perlu dekat. Dekat sama tetangganya. Kalau bicara sholat, memang lebih utama bagi dia sholat di rumah. Walaupun dekat sama musola. Akan tetapi diperbolehkan dia sholat di musola. Sebagian sahabat Nabi itu tetap sholat di musola, di masjid umpamanya. Apalagi kalau ada tujuan. Tujuannya tadi ya ingin berdakwah, ingin menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Sehingga sekali anti bergaul, umpamanya sholat di musola, demi untuk menjalin pergaulan. Anak kan nggak ke rumah-rumah mereka, mungkin di musola Anda bisa jumpa sama mereka. Sehingga mereka yang belum kenal sunnah, jadi tahu aku kalau anak ini, atau kalau anti itu, ya sama dengan mereka, sama-sama muslim gitu loh. Kemudian kalau bicara bergaul sama tetangga, kita perlu berbuat baik sama mereka. Salah satunya pergaulan itu mungkin ketika ada yang sakit, kita membesuk mereka. Ketika ada yang umumnya kena musibah, kita berusaha untuk menghibur mereka. Jadi ada kondisi-kondisi yang kita hadir. Ketika nggak ada acara ya nggak apa-apa, kita nggak ke rumah mereka. Kita punya rezeki, kita berbagi dengan mereka. Paling tidak dengan tetangga kita. Yang kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau engkau masak daging pakai kuah, engkau perhatikan tetangga-tetangga. Mungkin itu yang bisa dilakukan agar orang-orang mengenal engkau siapa, akhlakmu seperti apa, dan sunnah ini jadi nggak jelek. Karena ada orang-orang memandang jelek, aduh fulan ini nggak bergaul, nggak mau salam ini dan itu, nggak mau membantu ketika ada yang susah. Kita harus tunjukkan bahwasanya ketika seorang muslim belajar agama, mendalami agama, dia semakin baik hatinya dan perilakunya. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, Ana langsungkan untuk yang sesi kedua adalah dari yang raise hand. Namun Ana Afwan akan lebih dahulukan, Ana akan utamakan untuk yang raise hand dari wilayah Lampung. Jika ada ikhwah yang dari wilayah Lampung, kami persilahkan terlebih dahulu. Bukan membatasi untuk yang lainnya, Afwan, tapi untuk mengutamakan yang wilayah Lampung kami persilahkan. Dengan menghidupkan videonya terlebih dahulu, kemudian kami akan hidupkan audionya. Jika ada yang dari Lampung, kami persilahkan terlebih dahulu. Baik, ada Ananda Hulwa tadi, jadi Ananda Hulwa.
dari Nazira. Jadi, Ananda Hulwa untuk bertanya. Baik. Silakan Ananda Hulwa untuk bertanya. Kelas 7 ya, kelas 7 Sofia dari SMP Islam Nazira. Kami persilakan Ananda Hulwa. Oh, baik, sekali lagi Ananda Hulwa, jika berkenan. Baik, belum ada jawaban. Kami pindahkan ke Ananda Kakak Rayyan. Kami persilakan Kakak Rayyan. Udah disuruh itu semakin lagi telepon Ustaz. Lagi. Baik, Afwan, ini masih ada gangguan ya Ustaz. Baik, Ananda Kenzi, kami persilakan. Ya, Masya Allah, ini dari SMP Islam Mumtaz. Enggak, Bi. Oh, enggak. Masya Allah. Enggak ngapa-ngapain tadi, Bi. Masya Allah. Baik. Kabur semuanya. Iya, tadi Kakak Rayyan, silakan Kakak Rayyan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar bisa menjadi anak yang nurut sama orang tua. Soalnya kadang kalau dinasehatin tidak nurut, padahal orang tua saya pengen anak saya menjadi anak soleh dan hafiz Quran. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Masya Allah. Iya, yang nggak penurut ini siapa, Royan? Iya, yang nggak penurut. Saya kadang nggak nurut, Pak. Kalau wudhu juga cepat, Pak Ustadz. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Juga pengen supaya nurut. Saya juga pengen jadi penurut. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Allah tuh pemilik alam semesta ini. Kita yakinlah bahwasanya Royan dan anak-anak yang lainnya kepingin sukses hidupnya. Kepingin cita-citanya tercapai. Kalau ingin itu, maka harus nurut sama orang tua. Ya mungkin capek, lelah, tapi ingat akan dapat sesuatu yang besar. Doanya akan dikabulkan. Sehingga ada orang-orang yang nggak tahu kenapa dia harus nurut. Tapi kalau dia tahu kenapa dia harus nurut, insya Allah dia akan jadi penurut. Apalagi kalau dilihat bagaimana orang tua yang telah berusaha, capek. Mungkin Royan ingat gimana ketika dulu baru lahir, siapa yang gendong, siapa yang ngajarin jalan, siapa yang ngajarin ngomong. Semua itu orang tua. Sehingga dengan melihat budi baik orang tua, dengan melihat perjuangan orang tua, insya Allah Royan bisa jadi anak yang penurut dan semoga cita-citanya tercapai untuk menjadi seorang yang hafid Quran, ya, jadi orang yang bermanfaat buat agama, nusa dan bangsanya. Barakallahu fiik. Nah. Sekelah Kak Rayyan. Baik, kami persilahkan untuk Bapak Ramadan Nur Adabi, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, izin bertanya. Tafadhol. Di suatu universitas ada berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Nah, salah satunya itu kegiatan kemahasiswaan keagamaan mahasiswa lain, non-muslim. Nah, di mana kegiatan keagamaan non-muslim ini tentunya kita tahu bahwa mereka tidak menyembah Allah, melainkan menyekutuinya. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sikap kita seharusnya dengan kegiatan tersebut? Apakah pemimpin dari universitas tersebut akan dimintai pertanggungjawaban terkait adanya kemusyrikan yang terjadi di bawah kekuasaannya? Demikian, Ustadz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang menarik jemaah. Kenapa? Karena kita akan tahu bahwasanya Islam itu benar-benar agama yang toleransi. Di kota Madinah, siapa pemimpinnya? Rasulullah SAW. Tapi di situ ada orang Yahudi yang mereka punya kegiatan, yang mereka punya ritual, yang Nabi mendakwain mereka kepada Islam, tapi tidak menghalangi mereka untuk melakukan ritual agama mereka. Beliau bertetanggaan dengan orang Yahudi. Padahal beliau sudah menjadi, ya kalau bicara menjadi pemimpin di kota Madinah, ya beliau itu. Dan beliau juga punya perjanjian. Sehingga kalau dikatakan tadi, tatkala di sebuah kampus, yang di situ ada non-muslim, kebebasan beragama itu diberikan oleh Islam. Jangan pernah berpikir ketika negeri Islam itu berarti nggak ada non-muslim. Kita dapat melihat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerima kunci Masjidil Aqsa, gereja-gereja yang ada di bawah kekuasaan Umar itu nggak dihancurin. Mereka dipersilahkan untuk melakukan ritual ibadah mereka. Jadi ini bentuk toleransi Islam. Hanya saja sebagai seorang muslim jangan lupa untuk berdakwah. Kewajiban kita itu mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak mereka kepada Islam. Tapi tatkala mereka melakukan ritual-ritual kegiatan mereka, maka sebagai bentuk toleransi, monggo mereka, tapi kita tidak ikut merayakannya, tidak ikut menghadirinya. Kita katakan, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Nah. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kami persilakan untuk Ibu Neti Rahmatika untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sehat selalu ya, Ustaz ya. Amin. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Ustaz, alhamdulillah, Ana sudah berusaha ya Ustaz untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti Ana, dan subhanallah Ana bersaksi itu lega banget Ustaz. Betul itu. Betul, demi Allah lega banget Ustaz, tidurku nyenyak gitu. Namun Ustaz nih, terkadang ini Ana tuh kadang muncul lagi nih Ustaz. Nah, pertanyaan Ana, apakah maaf Ana itu sudah ikhlas dari hati atau itu syaiton? Itu Ustaz gitu ya. Pertanyaannya ke situ. Dan apakah Ana perlu menyampaikan bahwa Ana ini memaafkan, maksudnya orang menzolimi Ana tuh Ana hubungi atau tidak perlu Ustaz? Nah, satu lagi Ustaz nih, kebetulan nih Ustaz nih, sini anak-anak ini Ustaz, ya Allah ya Robi, anak-anak Ustaz selalu bertanya kepada saya. Kebetulan beliau anak-anak ini selalu melihat ceramah Ustaz. Alhamdulillah senang dia melihat ceramah Ustaz. Nah, ini pertanyaannya, Mami, apakah di surga itu ada namanya Virginia? Kebetulan nih ada di sini dia. Ada di surga itu Virgin bisa makan makanan enak enggak? Saya bilang, oh tentu nak. Gitu. Tapi dia bilang gini, Mami itu bukan Ustadz. Virgin pengen dengar dari Pak Ustadz. Nah, ini tolong disampaikan biar didengar anak-anak ya. Masya Allah. Ya, itu aja Pak Ustadz. Siap. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya. Kalau bicara maaf itu kadang-kala perlu perjuangan. Ada gangguan setan untuk membuat kita marah lagi sama orang tersebut. Kadang-kala membuat kita mengingat kesalahannya, bikin sakit hati lagi. Maka kita harus memerangi pikiran-pikiran, bisikan-bisikan tersebut. Dan kita kalau sudah memaafkan saudara kita, nggak perlu kita ngomong sama dia. Kecuali dia kondisinya takut sama kita. Dia menghindar dari kita karena merasa telah berbuat salah. Di sini kita perlu menyampaikan. Tapi kalau tidak, kita hanya perlu menunjukkan sikap orang yang sudah memaafkan. Dengan cara apa? Ya mengucapkan salam sama dia,
ahlan wa sahlan, kita kirim hadiah buat dia. Jadi kita baik lagi sama dia. Walaupun kadang-kala ada orang yang nggak bisa dekat lagi. Ustaz, ana maafkan dia, cuma ana kalau sudah untuk dekat kayak dulu kayaknya berat. Nggak ada masalah, yang penting kita bertegur sapa dengan dia dan memaafkan dia. Jadi usaha kita untuk menjaga hati itu terus ya, karena setan nggak akan berhenti godain kita. Adapun berkaitan dengan pertanyaan siapa Virginia tadi ya, berkaitan dengan apakah di surga itu ada makanan yang enak-enak ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Kata Allah, di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa aja kata Allah. Yang engkau inginkan engkau akan dapatkan. Dan yang enak dipandang dengan mata. Dan yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian kekal selama-lamanya di sana. Dan nanti orang di surga itu akan dikasih kekuatan 100 orang dalam hal makan minum. Sehingga kalau di dunia kita dapat makanan enak, aduh, kita makannya cuma makan seperti orang lain, kenyang udah. Takut sakit perut, takut kolesterol. Di surga seperti 100 orang. Kemudian nggak ada toilet di surga. Akan keluar dengan keringat. Ketika ada hajat itu keluar dengan keringat. Yang keringatnya bau wangi, kemudian dia akan makan lagi, menikmati lagi. Itulah surga Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Semoga Allah memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Barakallahu fiik jami'an. Ana kembalikan ke moderator. Makasih banyak. Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dan juga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semua untuk masuk ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Para hadirin, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup kajian online bulanan ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak Anda bacakan atau yang raise hand tidak kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.